Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulk lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan kebenaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang beruntung diantaranya adalah orang-orang yang menunaikan amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Dalam tema ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menunaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka ada beberapa pembahasan di tema ini. Yang pertama adalah amanah yang terkait dengan sesuatu yang melekat, identitas yang melekat pada dirinya, yaitu seorang suami mempunyai tanggung jawab atau amanah kepada keluarga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau seorang anak memiliki amanah dan tanggung jawab berbakti patuh pada orang tua. Maka kalau ini tidak ditunaikan, maka termasuk dosa besar. Seorang suami mencari nafkah, seorang ibu bagaimana menjalankan amanah suami mendidik anak-anaknya. Jadi amanah yang pertama adalah amanah yang terkait dengan sesuatu yang melekat secara alami pada pribadinya masing-masing. Nah, yang kedua adalah amanah yang terkait dengan jabatan. Bisa jabatan sosial, bisa jabatan di pemerintahan atau di institusi. Nah, amanah ini terkait dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Maka ini lebih besar tanggung jawabnya. Maka seorang pemimpin misalnya punya amanah, punya tanggung jawab memimpin rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Kalau dia berkhianat terhadap janji atau sumpahnya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Atau orang yang mendapat amanah di lembaga pendidikan, semisal seorang guru, dia sudah diberikan SK, sudah disumpah, sudah dilantik. Kalau dia tidak menunaikan amanah, maka dia berdosa. Menjadi kepala desa, menjadi camat, bupati, atau tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi atau sejenisnya. Maka harus menunaikan sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan. Bila dia melanggar, maka dia akan kena sanksinya, baik itu sanksi sosial, sanksi institusi, maupun sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin, apa yang dilakukan di muka bumi adalah sebuah amanah, panggilan keimanan. Apalagi ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Lalu yang ketiga adalah amanah yang terkait dengan pribadi, individu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan dalam keseharian pribadinya. Nah, ini saya contohkan ya. Semisal seseorang sedang makan ya, makan di sebuah tempat, terus sisa makanan ada bungkusnya, ada plastik atau ada kotaknya. Maka dia harus amanah terhadap apa yang sudah dilakukan, yaitu membuang di tempat semestinya atau dia menyimpannya, tidak membuang sembarangan. Karena ini amanah terkait dengan dirinya sendiri, perilakunya sendiri. Lalu dia menyuruh siapa untuk membuangnya. Misalnya lagi seseorang
di tengah jalan, dia menjumpai duri atau menjumpai barang-barang yang bisa mencelakakan orang banyak, dan dia tahu di hadapan matanya sendiri, maka seorang muslim harus terpanggil jiwanya untuk mengamankan atau mengambil barang-barang yang memang mencelakakan orang banyak. Nah, ini terkait dengan perilaku individu atau keseharian yang ia jumpai, yang ia lakukan. Banyak saya jumpai orang-orang ya, di jalanan makan dengan seenaknya, diambil isinya, sampahnya dibuang di tengah jalan tanpa bersalah. Misalnya banyak orang-orang, misalnya waktu makan prasmanan, dia sudah menikmati lezatnya makanan, tapi setelah itu dia meninggalkan begitu saja, tidak meletakkan barang-barang kotoran di tempat yang semestinya. Jadi amanah terkait dengan perilaku sehari-hari. Nah, betapa luasnya maksud Allah di Al-Quran ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang beriman terpanggil untuk bertanggung jawab terhadap apa yang melekat pada dirinya, apa yang ia perbuat. Maka kita diperingatkan oleh Allah, dan barang siapa yang mengingkari janjinya, maka ia akan mendapatkan dosa akibat apa yang ia perbuat. Jadi ada sanksi, ada konsekuensi dari orang beriman yang tidak menjalankan amanah. Nah, konsekuensinya tidak hanya terkait dengan pribadinya sendiri, tapi konsekuensi terkait sosial. Bisa saja perilakunya yang tidak amanah itu merugikan orang banyak. Bisa saja dia melanggar peraturan konstitusi, bukan merugikan dirinya tapi merugikan orang lain. Jadi tidak boleh berpikir secara sempit bahwa ini kan urusan saya. Tidak bisa begitu, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita mulai untuk berpikir dan mengevaluasi diri, apakah selama ini kita sudah menjalankan amanah sebagaimana yang sudah melekat pada diri kita, baik terkait amanah yang alami, amanah jabatan, maupun amanah perilaku sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, karena kita sudah menjalankan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.